Selamat sore Karla. Wih, sudah semua ini kayaknya ya. Sudah tadi, iya. Cek. Halo. Weh, halo Ruben. Halo Ruben. Ben, semangat ya Ruben ya. Karya, semangat ya. Jaga kesehatan. Suara bisa didengar ya teman-teman ya. Coba berikan komennya kalau suaranya aman. Oke. Jempol rek. Waduh kok jempol tok iki, ndak enak lek jempol tok iki rek. Halo, dadah. Halo Brian. Oh, ada Lisa juga ya. Oke. Elika. Oke, Ruben, sip. Siapkan hati, siapkan posisi yang enak untuk kita ibadah bareng-bareng ya. Mari kita penuhi hati kita bersama-sama. Mari kita akan ungkapkan hati kita. Mari kita menyembah Dia. Mari kita bawa dekat hati kita untuk menyembahnya. Memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kudus-Mu. Bawaku dekat dalam hatiku. Rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu,
rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku. Mari kita bersama-sama pagi berdiri. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dia diraku, diam dia diraku, diam dia diraku. Terima kasih, oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Ku persembahkan jiwaku untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kita bersama berkumpul ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Walaupun kami tidak berkumpul secara offline ya Tuhan,
secara onsite ya Tuhan, tapi kita masih bisa bertemu ya Tuhan, walaupun secara virtual ya Tuhan. Kiranya rahmat Roh Kudus-Mu selalu tercurah setiap kami ya Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, banyak sekali ya Tuhan bencana yang datang kepada kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, dalam nama-Mu ya Tuhan, kami tetap dapat hidup dengan sehat ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana teman-teman? Shalom, selamat sore. Gimana? Mungkin bisa kalau nggak mau ngomong, bisa kasih raise hand atau jempol atau dada-dada. Gimana? Wih, ada jempol dari Oce. Selamat sore Oce. Sore. Mana yang lain? Oh, Shalom. Shalom Master. Wih, salam buat semuanya ya di Bali. Salam buat Ocin dan keluarga. Gimana buat yang lain? Shalom, selamat sore. Gimana kabarnya? Shalom Mak Christine. Di sore hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita goyang kanan kiri kita, bersemangat. Angkat kita goyang-goyang sambil kita menyanyikan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Sebab yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melepas bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Biarpun kita di rumah kita masing-masing, tapi setidaknya kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Bisa kita goyang kanan kiri walaupun, bisa goyang kanan kiri ya Revel ya. Sip.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Marilah kita angkat satu lagi pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku atasi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, segala perkara dapat kami atasi ya Tuhan. Segala masalah yang datang ya Tuhan, yang menimpa kami ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Kau tak mungkin lepas tangan dari kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya dalam satu nama ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami dapat terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya serahkan kepada kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
segala masalah kami, segala perkara kami dapat ditanggung di dalam Engkau. Kau Allah yang memberi kami kekuatan, Kau Allah yang memberi kami kemenangan. Mari Tuhan terus ajar kami untuk kami terus mengandalkan Engkau, terus menaruh iman harapan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, sebentar kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Yesus akan penuhi setiap kami dengan kuasa yang daripada Tuhan. Setelah kami dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, dan juga berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan mendengar, biarlah mereka terus juga ada dalam lawatan Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti pesan yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Oh ya, jangan biar di belakang aja ya. Ya, selamat sore teman-teman, bisa on cam semua, biar saya ngelihat muka-mukanya. Yuk, on cam. Tadi Ruben sudah on cam. Bisa di on cam ya, oke. Ya teman-teman silahkan biar saya bisa berinteraksi. Ya, ya. Silahkan on cam-nya teman-teman. Ya, Revel. Selamat datang ya Revel di PRBK ya. Ya, Oke. Ya, yang lainnya saya tunggu ya. Nah, oke teman-teman, malam hari ini sesuai tema Marcel. Halo Marcel. Sesuai tema malam hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang move on, ya. Kita mau bersama-sama bareng-bareng belajar tentang move on. Oke, teman-teman, saya sudah buat PowerPoint, minta tolong di-share-kan. Sudah ada di sana. Oke. Oke, kecepatan. Ya, sejauh ini suara saya bisa didengar ya, teman-teman ya. Oke, itu Ruben pakai kacamata keren itu. Oke teman-teman, kita patut terus senantiasa bersyukur ya, walaupun sore hari ini kita ibadah bersama-sama di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan dan kita tetap bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Oke, malam hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang move on. Nah, apa sih move on itu ya? Nah, move on itu apa gitu ya? Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita buka dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Slide-nya silahkan. Yesaya 43 ayat 18 sampai yang ke-19. Slide-nya bisa ditampilkan. Oh, slide-nya rupanya bermasalah. Oke teman-teman, silakan teman-teman simak Alkitabnya. Silakan buka Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan untuk teman-teman semuanya. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya ulangi teman-teman. Yesaya 43 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ada amin teman-teman? Amin ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ingin membuat hal-hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman,
kalau kita melihat konteks ayat ini, kita melihat latar belakang dari ayat ini, khususnya kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini teman-teman, itu sebetulnya adalah surat yang ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang menjalani masa pembuangan di Babel. Ya. Jadi kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu pernah mengalami suatu kisah, suatu perjalanan hidup yang tidak enak, gitu ya. Kita tahu semua bangsa Israel pernah ada di Mesir juga ya. Mereka mengalami perbudakan, ya. Mereka diperbudak di tanah Mesir dan waktunya pun itu juga tidak sedikit ya teman-teman. Itu membutuhkan waktu yang lama ketika bangsa Israel itu ada di tanah Mesir. Nah, teman-teman, pada situasi ini, pada masa ini, bangsa Israel itu merasakan atau mengalami masa-masa yang tidak enak, ya. Nah, masa ini itu merupakan masa-masa yang suram bagi bangsa Israel. Karena kenapa? Karena mereka sedang ada di dalam situasi dan kondisi yang tidak enak. Nah, teman-teman, dan selain itu, bangsa Israel itu juga merasa bahwa mereka itu telah kehilangan segala-galanya. Ya. Apa yang mereka miliki, apa yang mereka punyai, mereka merasa semuanya sudah hilang. Ya. Dan itu sangat wajar sekali teman-teman, karena ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, mereka semua ada di dalam perbudakan. Nah, kita juga bisa bayangkan teman-teman, ketika bangsa Indonesia pada waktu itu kan juga pernah mengalami yang namanya perbudakan, ya, dijajah oleh bangsa-bangsa, ya, khususnya di Indonesia juga dijajah oleh oleh orang Jepang, ya, dan orang Belanda. Nah, teman-teman, di situ kita bisa melihat bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan untuk mereka, ya. Bangsa Indonesia pada waktu itu mereka tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu, ya. Apa yang seharusnya mereka miliki, apa yang seharusnya mereka dapatkan di dalam kehidupan mereka, mereka tidak bisa dapatkan itu, ya. Dan kehidupan mereka hanya diperbudak, hanya diperalat saja oleh orang-orang, oleh penjajah waktu itu. Nah, kita bisa bayangkan teman-teman, bangsa Israel pada waktu itu bagaimana rasanya gitu ya. Bagaimana mereka merasakan situasi yang sulit itu, yang begitu sulit seperti itu ya. Dan karena saking sulitnya masa-masa pada waktu itu, mereka merasa bahwa mereka berputus asa juga. Mereka merasa hopeless ya. Mereka merasa seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi untuk kita, untuk bangsa Israel itu bisa hidup di tengah situasi yang sulit saat itu. Nah, tetapi teman-teman, di situasi-situasi yang sulit saat itu, kita bisa belajar dari bangsa Israel. Ya. Walaupun bangsa Israel diproses Tuhan sedemikian rupa, bangsa Israel mengalami berbagai goncangan di dalam hidup, tetapi kita bisa melihat kuasa Tuhan nyata atas bangsa Israel. Ya. Tuhan menyatakan kuasanya untuk bangsa Israel. Kita bisa melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan bangsa Israel. Mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Mereka selalu dijagai oleh Tuhan. Mereka selalu diberikan mujizat-mujizat oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ya. Kita bisa melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi, yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ya. Ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, mereka mendapat pertolongan dari Tuhan. Ya. Mereka berjalan dituntun tiang awan dan tiang api, ya, dan air laut dibelah, itu semua karena pertolongan Tuhan yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh Allah untuk bangsa Israel. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa kita punya Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita bersama-sama bisa belajar bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah sebuah kesempatan untukmu belajar dan memperbaiki diri. Nah, ini penting teman-teman untuk kita pahami bersama bahwa, saya ulangi lagi, masalah yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah sebuah kesempatan untukmu belajar
dan memperbaiki diri. Ya. Oke teman-teman, jadi teman-teman penting untuk ini kita lakukan bersama-sama. Jadi ketika kita punya masalah, ya, ketika kita punya problema hidup, kita mengalami kesulitan hidup, jangan takut teman-teman. Karena itu akan membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi, ya. Dan itu waktunya kamu untuk belajar mengupgrade dirimu supaya menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Tetapi dalam hal ini bukan berarti kita harus cari-cari masalah ya teman-teman ya. Bukan berarti seperti itu. Tetapi ketika kita punya masalah, ya, kita diizinkan mengalami suatu problema hidup, goncangan hidup, ya mungkin kita punya masalah tiba-tiba eh, kita ditinggal orang-orang tertentu gitu kan ya. Nah, itu kan juga masalah ya yang buat kehidupan kita. Tetapi kita harus berpikir positif ketika kita memiliki masalah. Ya. Jangan kita terus berputus asa, jangan kita terus eh, nggak mau melangkah lagi, tetapi jadikanlah masalah itu sebagai berkat, sebagai kesempatan untukmu belajar dan memperbaiki diri. Ya. Jangan lari dari masalah yang kita hadapi teman-teman. Karena ketika kita lari dari masalah yang kita hadapi, itu bukanlah sebuah solusi. Itu bukanlah sebuah eh, akhir dari masalah yang kita hadapi. Tetapi dengan kita lari dari masalah, justru itu akan menunda masalah kita dan menambah masalah yang baru itu datang di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman, ketika engkau dihadapkan dengan masalah, ketika engkau dihadapkan dengan problema, jangan engkau lari dari masalah. Tetapi mintalah kepada Tuhan supaya engkau diberi kekuatan untuk dapat menyelesaikan panggilan, untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, itu penting ya teman-teman, di dalam kita menghadapi masalah, jangan pernah lari, tetapi selesaikan masalah itu dengan baik tentunya, dengan kita minta pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, nah dari pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini, ada pesan firman Tuhan yang harus kita ingat teman-teman. Ya, ada pesan firman Tuhan yang harus kita ingat. Nah, teman-teman, di dalam hal ini kita harus percaya bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dan setiap kehidupan kita, setiap kita orang-orang percaya, kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa ada sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan bagi kita yang percaya. Nah, pertanyaannya teman-teman percaya enggak sama Tuhan? Teman-teman berserah enggak sama Tuhan? Ya. Nah, kalau teman-teman sudah percaya sama Tuhan, kalau teman-teman sudah berserah sama Tuhan, sesuatu yang baru dan luar biasa yang Tuhan sedang lakukan itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak percaya, hal itu tidak akan bisa terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya adalah kita menjadi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, sesuatu yang baru itu apa? Ya, sesuatu yang baru itu sedang Tuhan tumbuhkan. Nah, ada sebuah analogi digambarkan di dalam Yesaya ini, sesuatu hal yang baru itu digambarkan sebagai seperti pepohonan kecil yang mulai muncul di atas permukaan tanah, di tengah-tengah bebatuan yang gersang. Nah, demikianlah Tuhan sedang melakukannya. Nah, teman-teman, jadi kasih Tuhan, pada malam hari ini kita harus percaya, ya mungkin Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Ya, mungkin secara kasat mata itu belum terlihat. Tolong matiin aja, ya, secara kasat mata itu belum terlihat. Tetapi itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita. Ya, Tuhan inginkan apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, agar kita ini mulai memperhatikan dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Tuhan sedang kasih sesuatu hal yang baru untuk kita kerjakan dan sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa itu karya Tuhan. Di mana Tuhan itu sedang memberikan sesuatu hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Ya, contohnya saja mungkin
hal baru yang kita terima saat-saat ini, kita mungkin eh, nggak belum pernah jadi pelayan Tuhan gitu ya. Kita belum pernah jadi WL, kita belum pernah jadi musician, kita belum pernah pelayanan lebih dalam lagi. Tetapi saat-saat ini kita diberi kesempatan untuk itu ya. Mungkin kita diberi kesempatan bisa WL, kita bisa jadi leader ya. Kita diberi satu tanggung jawab untuk memimpin suatu seksi dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu sedang menumbuhkan pohon-pohon kecil di atas tanah-tanah yang gersang. Ya. Jadi anggap saja itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Dan Tuhan ingin kita mengembangkan ya, pohon-pohon yang sudah tumbuh itu menjadi lebih besar. Ya. Apapun yang sedang Tuhan izinkan saat ini terjadi dalam hidupmu, talenta-talenta baru yang mungkin sudah mulai tumbuh di dalam hidupmu, jangan simpen itu. Ya. Jangan buang itu. Tetapi Tuhan ingin engkau mengembangkan talentamu. Tuhan ingin engkau menyadari bahwa itu adalah prosesnya Tuhan yang harus engkau jalani. Ya teman-teman ya. Jadi walaupun dari hal kecil gitu ya, kita pelayanan hanya mungkin persembahan kayak gitu ya. Dan kita tidak ada di stage, nggak ada di panggung. Tetapi dari sesuatu yang kecil itu Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar. Ya. Jadi kita harus imani dan harus yakini itu bahwa apapun yang sedang kita kerjakan saat-saat ini, walaupun itu kecil, walaupun mungkin itu tidak berarti, walaupun itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi teruslah jalani itu. Karena apa? Dari sesuatu yang kecil itu, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak PRBK, bagi Kristus ya. Lantas apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang benar. Nah, cara pandang yang benar tentang apa? Kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang apa? Ya, kita harus memiliki cara pandang yang benar tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Di dalam kita memahami ajaran-ajaran Tuhan, kita harus memiliki cara pandang yang benar dalam hal itu. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini yang harus kita pahami, yang harus kita eh, perhatikan adalah bahwa kita harus memiliki cara pandang yang benar sesuai dengan Yesaya 43 ayat yang ke-18. Di mana di sana dikatakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Intinya apa teman-teman? Intinya kita tidak boleh mengingat apa yang sudah terjadi di masa lampau. Ya. Kita harus menjadi orang yang berani untuk memandang ke depan. Ya. Kalau kita belajar dari Alkitab ini penting sekali untuk kita dilakukan bahwa kita tidak boleh mengingat-ingat hal-hal yang dahulu ya, dan jangan perhatikan hal-hal yang purbakala. Jadi intinya kita harus memandang ke depan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, setiap orang itu pasti memiliki pengalaman buruk masa lalu, gitu ya. Pasti setiap orang akan punya, baik itu pengalaman buruk bersama keluarga, ya, pengalaman buruk bersama teman, ataupun pengalaman buruk bersama pacar juga, gitu ya. Pasti kita semua punya pengalaman buruk. Ya. Dan itu pasti membuat hidup kita merasa tertekan. Ya. Dan karena permasalahan dan karena pengalaman buruk di masa lalu itu, sayangnya juga masih banyak orang yang mengingat dan juga menyimpan berbagai pengalaman buruknya itu. Ya. Apakah ada di teman-teman, di antara teman-teman yang masih menyimpan pengalaman buruknya itu, masih menyimpan kesalahan orang lain? Saya berdoa supaya nggak ada gitu ya. Kita semua sudah terlepas gitu ya. Tetapi pada faktanya di luar sana itu masih banyak teman-teman, banyak orang yang mengingat dan juga menyimpan berbagai pengalaman buruknya. Nah itu real, benar-benar terjadi ya. Banyak sekali orang-orang yang melakukan itu. Nah sebetulnya teman-teman, pengalaman yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita
itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran pelajaran berguna bagi kita di kemudian hari, ya. Tetapi biasanya orang-orang itu tidak bisa mempergunakan kesempatan itu, ya. Biasanya pengalaman buruk itu biasanya membekas dan juga menjadi luka hati yang dalam. Sehingga apa? Sehingga melalui luka hati itu mereka mengalami trauma, ya. Mereka mengalami kepahitan di dalam kehidupan mereka, ya. Mungkin kita punya pengalaman yang buruk ya dengan orang tua kita, kayak gitu kan ya. Mungkin salah satu dari orang tua kita, ayah atau ibu kita, gitu ya. Karena perlakuan mereka kepada kita, sehingga itu menimbulkan luka hati di dalam setiap kehidupan kita. Dan akhirnya apa? Akhirnya itu menimbulkan kepahitan. Akhirnya itu menimbulkan trauma, ya. Jadi kita tidak bisa punya relationship yang baik antara orang tua dan anak. Itu real, ya. Banyak yang terjadi, gitu ya. Banyak terjadi hal-hal semacam itu di lingkungan kita, ya. Di mana banyak orang mengalami kepahitan, ya, saling membenci satu sama lain. Nah, itu karena mereka menyimpan kesalahan orang, mereka mengingat-ingat terus kesalahan orang, pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Lantas bagaimana kita sebagai orang percaya dalam hal ini? Dalam hal ini teman-teman, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus meneladani Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di mana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika engkau disakiti, ketika engkau diejek, ketika engkau uh, akan dimusuhi oleh teman-temanmu, Alkitab berkata bahwa jangan membalas apa yang mereka kerjakan, tetapi berdoalah untuk mereka. Artinya apa? Artinya kita harus mengedepankan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Tentunya itu nggak mudah ya teman-teman ya. Butuh pengorbanan hati yang luar biasa. Gitu ya. Banyak cerita-cerita yang menyaksikan bahwa ketika dia mau melepaskan pengampunan itu susah sekali gitu ya. Sampai dia mau menyebut namanya pun, Tuhan aku mengampuni siapa namanya gitu. Itu susah banget. Mas Adi. Jadi memang real bahwa ketika kita mau menerapkan kasih di dalam setiap kehidupan kita itu tidak mudah. Maka dari itu kita terus minta pertolongan daripada Tuhan. Supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Untuk kita dapat mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kita. Jadi teman-teman dikasih Tuhan, pada dasarnya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak muda, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau saat-saat ini teman-teman punya pengalaman pribadi, pengalaman yang buruk di dalam setiap kehidupan kita, jangan simpan itu di dalam hatimu. Jangan simpan itu di dalam pikiranmu. Tetapi lepaskanlah, buang itu semua. Supaya engkau dapat menjadi orang-orang yang lebih berguna, dapat menjadi orang-orang yang lebih baik untuk kedepannya. Ya, itu penting sekali teman-teman untuk kita lakukan. Ya, nah teman-teman, kenapa kita harus melupakan pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita? Karena apa teman-teman? Karena dengan terus mengingat hal-hal buruk di dalam setiap kehidupan kita, maka itu akan membuat kita itu menjadi orang yang tidak bisa bertumbuh. Nah, bayangkan saja teman-teman, sebetulnya kita sudah ada di level level B, tetapi karena kita masih tertinggal, gitu ya, karena kita masih minder, karena kita masih takut, karena kita masih trauma dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa naik ke level yang selanjutnya. Ya, misalnya teman-teman, kita sudah diberi kepercayaan, kamu harus memimpin, ya, kamu harus bisa belajar jadi leader, worship leader. Tetapi karena engkau pernah punya sakit hati, di mana orang-orang di sekelilingmu pernah berkata, oh kamu tuh bisa apa sih? Apakah kamu tuh bisa? Gitu ya. Apakah kamu layak? Apakah kamu mampu untuk melakukan itu semua? Nah, dan itu biasanya bisa menyakiti hati kita. Nah, teman-teman, kalau kita mau menuruti itu, ya, kalau kita mau menyimpan perkataan orang yang menyakiti kita tidak akan bisa maju, teman-teman. Ya, kita tidak akan bisa naik ke level yang berikutnya. Tetapi teman-teman, ketika ada orang-orang yang berkata,
buruk kepada kita, ya. Ada orang-orang yang mengkritik kita, jangan kita lantas mutung, ya. Jangan kita lantas pergi, gitu ya. Jangan lantas kita tidak mau bergerak, tetapi jadikanlah kritikan itu, jadikanlah masukan itu sebagai batu loncatan untuk kamu itu dapat naik ke level yang lebih tinggi, ya. Jadi teman-teman, jangan anti dengan kritikan, ya. Jangan anti dengan masukan. Karena masukan itu akan membuat hidupmu lebih next level lagi, lebih naik lagi, ya. Lebih dewasa lagi. Dan itu akan mengupgrade dirimu menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan kita harus ingat teman-teman, dan kita harus imani bahwa Tuhan itu mau mengerjakan hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita, ya. Kalau Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang baru dalam setiap kehidupan kita, kuncinya adalah kita melepaskan, ya. Jangan kita menyimpan kesalahan-kesalahan, pengalaman buruk di masa lalu, tetapi lepaskanlah itu semua dan kita akan bisa merasakan kasih Tuhan, kita akan bisa merasakan Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kuncinya adalah jangan engkau menyimpan permasalahan masa lalu. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita juga bisa belajar bahwa kamu boleh belajar dari masa lalu, tetapi kamu tidak boleh kembali kepada masa lalu. Ya, teman-teman, jadikan masa lalu, apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, itu sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kehidupan kita ke depannya semakin baik. Ya. Tetapi bukan berarti ketika kamu boleh belajar dari masa lalu, bukan berarti kamu harus kembali kepada masa lalu. Bukan seperti itu, ya. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pembelajaran hidup yang membebaskan untuk setiap kehidupan kita, ya. Bayangkan saja teman-teman, kalau kita mengendarai motor gitu kan, kita kan memang sesekali harus melihat spion gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kita ada tanda, oh kalau misalnya ada mobil yang mau nabrak kita, kita tahu gitu ya. Misalnya kita mau, kalau mobil mau nyerempet sedikit gitu, kita tahu gitu ya. Tetapi dalam kehidupan kita tidak boleh memandang spion itu terus-menerus gitu ya. Kalau kita lagi jalan terus kita mandang spion, bisa-bisa kita jatuh ya. Bisa-bisa kita nabrak dan motor kita bisa hancur gitu ya. Mobil kita bisa hancur. Syukur-syukur kalau itu hanya mobil dan motor. Nah, kalau kita yang hancur bagaimana gitu ya? Amit-amit gitu ya. Tetapi dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa kita boleh sesekali belajar dari masa lalu gitu ya. Kita boleh merefleksikan sesuatu hal yang sudah terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita tidak boleh kembali kepada masa lalu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu hal yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena Tuhan juga sendiri sudah berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Ya, bukan masa lalu yang penuh harapan ya, tapi masa depan yang penuh harapan. Nah, kita harus pegang janji Tuhan bahwa kita harus menatap ke depan ya. Kita boleh belajar dari masa lalu tetapi kita tidak boleh kembali kepada masa lalu. Gitu ya teman-teman ya. Itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang selanjutnya ya. Masihkah kita mau mengingat-ingat pengalaman-pengalaman yang buruk itu? Ya, masihkah kita mau mengingat itu? Nah, jawab dalam hati teman-teman, masih mau apa enggak ya? Dengan konsekuensi yang ada tadi ya, di mana kita tidak akan bisa bertumbuh. Tuhan tidak akan bisa memakai kita naik ke level yang lebih tinggi lagi ya. Nah, pertanyaannya, masihkah kita mau mengingat pengalaman-pengalaman yang buruk itu terjadi? Ya, entah karena itu disakiti seseorang gitu ya, atau mengalami kekecewaan, atau bahkan itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau terus tinggal di dalam kesalahan itu? Nah, teman-teman, kita juga harus ingat bahwa sebagai orang-orang percaya, bukan hanya saja kita harus melepaskan pengampunan, kita bukan hanya saja untuk membuang kesalahan-kesalahan, pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi dalam setiap kehidupan kita dan kita memandang ke depan.
Tetapi di dalam kekristenan kita juga harus bersama-sama belajar bahwa kita harus juga berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Ya. Sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Nah, tetapi teman-teman, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita itu tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Ya. Dosa itu juga digambarkan sebagai cara hidup yang lama. Ya. Cara hidup yang lama. Mungkin saat-saat ini engkau masih terbelenggu dengan dosa-dosa yang membuat kecewa hatinya Tuhan. Ya. Engkau masih punya pengalaman-pengalaman yang itu bisa mendukakan hati Tuhan. Nah, malam hari ini teman-teman, mari kau buang dosa itu ya. Engkau buang apa yang mau belenggu di dalam setiap kehidupanmu itu. Dan engkau lihat ke depan ya. Dan engkau lihat karya Tuhan itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kuncinya adalah kita melepaskan pengampunan ya. Kita lepaskan itu semua. Nah, teman-teman, mari malam hari ini kita buat keputusan untuk kita melupakan dan melakukan hal baru bersama Tuhan ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ya. Kita harus memandang ke depan, kita harus memandang kepada tujuan yang lebih baik ya. Kita tidak boleh terus hidup di masa lalu, tetapi kita harus hidup di masa depan ya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman, malam hari ini kita mau buka Alkitab kita. Nah, teman-teman, kita buka dalam Efesus 4 ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Efesus 4 ayat yang ke-22 di sana dikatakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu ya, di sini berhubung dengan kehidupan kamu. Jadi dengan kehidupan kita ya. Yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi artinya apa teman-teman? Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Mungkin saat-saat ini kehidupan kita selalu dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kehidupan kita hari-hari ini dipenuhi dengan hawa nafsu gitu ya. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kita harus menjadi manusia-manusia baru. Artinya apa? Kita harus meninggalkan cara hidup kita yang lama ya. Meninggalkan cara hidup yang lama dan kita memandang cara hidup yang baru, di mana cara hidup yang baru itu kita semakin menyenangkan Tuhan. Kita semakin menjadi alat-alatnya Tuhan yang luar biasa. Kecintaan kita kepada Tuhan menjadi lebih dalam lagi. Nah, itulah yang Tuhan inginkan ya. Kita tidak boleh terjebak di dalam kehidupan manusia lama kita yang dipenuhi dengan dosa ya. Kita tahu bersama-sama bahwa kehidupan kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ya. Kehidupan kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan sudah rela berkorban di kayu salib untuk setiap dosa-dosa kita. Maka dari itu kita hargai pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan itu dengan kita apa? Kita meninggalkan manusia lama kita. Dan kita mau menjadi manusia-manusia yang baru. Yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, itu teman-teman. Dan satu ayat lagi yang harus kita pelajari sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah cipta baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita pegang ayat ini ya. Saya yakin dan percaya kita sudah dimenangkan oleh Tuhan ya. Saya yakin dan percaya kita semua anak-anak Tuhan ada di dalam Kristus. Ya. Kita hidup di dalam Kristus. Kita percaya kepada Kristus. Nah,
Sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru, ya. Dan yang lama itu sudah berlalu, ya. Yang lama itu apa? Dosa kita, gitu ya. Dosa kita juga berbicara tentang bagaimana kita menyimpan kesalahan orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang berdosa. Karena apa? Karena kita tidak mengampuni. Tetapi malam hari ini kita diingatkan untuk move on, ya. Untuk kita berpindah dari manusia lama dan kita menjadi manusia yang baru, ya. Nah, kita harus pegang janji Tuhan ini, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, teman-teman, mari malam hari ini kita mau buka hati kita, ya. Kita mau lepaskan pengampunan. Kita mau tinggalkan setiap kehidupan lama kita, ya. Setiap kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mau fokus memandang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mau melepaskan sesuatu itu di dalam setiap kehidupan kita, maka itu akan membuat kehidupan kita tidak bisa menjadi level, tidak bisa naik ke level yang lebih tinggi, ya. Maka dari itu move on. Jangan kita hanya hidup di dalam masa lalu, tetapi percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah, yang penuh harapan untuk kita lalui di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan setiap kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang move on dari dosa-dosa kita, move on dari kepahitan-kepahitan kita, dan kita mau melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang membenci kita. Ya, kiranya Tuhan memampukan setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur. Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus menjadi manusia yang move on. Kami harus mau untuk berpindah dari kehidupan lama kami kepada kehidupan yang baru. Untuk kami dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Malam hari ini Tuhan kami bersama-sama mengambil keputusan, kami bersama-sama berkomitmen untuk kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin menyakiti setiap hati kami, yang mungkin sudah melukai hati kami. Malam hari ini kami bersama-sama berkomitmen untuk melepaskan itu semua. Dan kami mau bersama-sama memandang ke depan, memandang Engkau. Dan kami mau bersama-sama percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini, sekali lagi kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, anak-anak mudamu, anak-anak PRBK di tempat ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka selalu ada di dalam naungan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak muda yang move on, dan menjadi anak-anak muda yang tidak memiliki ketergantungan, tidak memiliki kehidupan yang terbelenggu oleh dosa. Tetapi biarlah mereka bersama-sama menjadi anak-anak muda yang bebas, anak-anak muda yang diberkati, anak-anak muda yang bisa mengampuni, anak-anak muda yang bisa meninggalkan kehidupan lama mereka dan memandang masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara malam hari ini, dan apa yang disampaikan itu terbatas, tetapi hamba-Mu yakin dan percaya bahwa Tuhan sendiri akan memenuhi, Tuhan sendiri akan melengkapi apa yang sudah kami sampaikan dengan kuasa yang dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, masa depan kami, selanjutnya hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pengurus. Ya, shalom teman-teman, selamat sore. Terima kasih kepada Kak Dida. Kiranya firman-Nya yang telah disampaikan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita.
Eh, Bentar lagi saya akan memberikan pengumuman terkait untuk ibadah minggu besok. Jadi untuk ibadah hari minggu besok itu ibadah akan dilaksanakan secara online, hanya online saja. Nanti untuk live-nya akan disiarkan pukul 6:50 di channel YouTube GALG. Kemudian eh, untuk minggu depan ibadah Jumat itu eh, juga online Kak Dida. Untuk ibadah Jumat juga dilaksanakan online. Kemudian untuk PRBK hari Sabtu juga dilaksanakan online juga. Kemudian untuk para pelayannya mungkin bisa datang ke gereja karena nanti kita akan melakukan live streaming seperti ini lagi. Nanti pelayannya yang datang dan kita akan lakukan streaming live di Zoom, meeting di Zoom. Saya akan memberikan pengumuman terkait pelayanan untuk minggu depan. Jadi minggu depan itu kegiatan kita nanti kita PA bersama Romo, kemudian untuk WL-nya nanti WL-nya mungkin dari Saudari Hilda, kemudian pemusiknya ada saya, kemudian untuk basisnya ada Saudara Yosa, kemudian untuk gitarisnya ada Saudari Shalom, kemudian untuk drummernya nanti dari Saudara Henok. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin berhalangan hadir bisa mencari penggantinya atau mungkin kalau tidak bisa dapat pengganti bisa langsung bilang ke saya ataupun Itong, bisa juga ke Adida. Nanti kita akan cari penggantinya. Untuk lagunya kalau bisa seminggu sebelumnya jadi kita bisa mempersiapkan para pemusik-musiknya. Mungkin dari Itong ada yang mau ditambahkan? Eh, oh, mungkin saat ini saya serahkan kepada Victor untuk memberikan doa syafaat dan doa penutup. Persilakan Victor. Mari teman-teman kita doa menutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan pada sore hari ini ya Tuhan. Karena berkat-Mu sungguh melimpah bagi kami dan Engkau mengurapi setiap ibadah kami ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita supaya iman kita kuat akan Engkau ya Tuhan. Sudah lagi kami akan pulang, hanya Engkau selalu sertai kami dalam perjalanan pulang. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara yang kami sekarang ini yang mengalami pergumulan yang ada ya Tuhan, kiranya Kau pulihkan setiap pergumulan yang ada ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sekarang sedang sakit, kiranya Kau jamah segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh teman-teman kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami di yang akan datang ya Tuhan. Kiranya Kau pertemukan kami kembali ya Tuhan, meskipun ibadah kami secara virtual ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu sungguh nyata bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya teman-teman, kita sekarang buka dulu videonya, nanti kita foto bareng-bareng. Ya, videonya dibuka bareng-bareng, nanti kita screenshot. Ayo, ayo on cam, on cam. Wih, Ruben rek kacamata. Hai Itong, hai Rehwal, hai Ruben, hai Ece. Ayo teman-teman, on cam, on cam. Wah, turu. Wah, AFK. Ayo, ayo, on cam, on cam. Ih, Yere rek, bolos nang gereja lo Yere. Iku mang macak sih, iku mang sak on cam.
Hai Brian. Carla on cam. Hai teman-teman on cam semua, Lia. Halo Esther. Lisa mana Lisa? Oh, cuma Brian itu. Kan Brian and Lisa. Halo Carla, maca sih iki mangke. Halo Lia. Afar. Ayo online. Vivin, teman-teman kita foto sebentar. Halo Hilda. Hai Kelvin. Halo Pipin. Hilang kabeh. Loh. Oh, loh Yeremia iki nandi mbek Lia iki. Ayo Lia, Kesia, Salom. Ya kita di sini semua yuk foto-foto. Ini. Ayo online. Ayo on cam. Hitung. Hitung. Vandal. Engkau, cara. Korangan. Ayo. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hitung ya. Ayo. Satu. Sudah siap teman-teman? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mau lagi? Sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Kak Christine. Sama-sama. Gorengannya di maem, gorengannya. Silakan makan malam sama-sama. Masing-masing. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye. Bye. Loh, udah keluar semua. Kita mau fellowship dulu. Terima kasih PRBK. Nyala nengok videomu. Mbak Christine itu loh, Mbak Christine. Ini mau saya end atau masih Ini loh, mau dipakai? lihat Mbak Christine. Masih dipakai Penasaran apa? loh, Boleh Mbak saya Christine, end? lihat toh. Nyala no sik. Jangan, saya masih di asrama, masih sama anak-anak di sini. Hah? Masih ramai sama anak-anak asrama. Sudah ya, saya end ya.